Saya itu tidak gampang kagum sebagai politisi. Sebagai pembawa acara pun begitu. Tapi gue nggak ngerti sama tamu saya yang satu ini, memang gue kagum gitu. Saya mengundang sahabat saya, Deddy Mulyadi. Kang Deddy. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ini kan ciri khasnya itu tuh. Ya, ikut Sunda. Saya mau mengidentifikasi dulu supaya orang tahu Anda itu siapa, Kang Deddy. Saya kan HMI. Nah, banyak orang nggak percaya saya HMI. Oke. Bilangnya Damas deh, mahasiswa Sunda ya kan. Padahal saya tuh pengagum Cak Nur. Oke. Sebenarnya saya menerjemahkan gagasan dan pikiran Cak Nur. Keislaman, kemodernan, keindonesiaan. Nah, saya menerjemahkan menjadi kesundaan karena Indonesia itu kan mengidentifikasi Indonesia menjadi gamang, menjadi semakin bias. Kenapa? Karena identifikasi aspek-aspek yang bersifat local wisdomnya agak lemah. Akhirnya kita kan agak lemah dalam menghadapi gempuran ideologisasi multidimensional. Itu kan problem sebenarnya. Kalau ini diberesin nggak akan ada lagi kita isu yang berkembang kayak sekarang fundamentalisme. Nggak akan ada lagi isu-isu yang menyangkut gerakan-gerakan ideologisasi terhadap negara ini. Saya misalkan contoh. Kita ngomong deh, kita adalah bangsa Pancasila. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih sekolah yang spesifikasi mengajarkan ideologi Pancasila itu sejak SD? Spesifikasinya loh, bukan pengajaran umumnya. Membentuk karakter manusia Pancasila. Kan sekolahnya nggak ada. Ada universitasnya aja. Nah, kemudian pendidikan keluarga, kan semakin nggak ada. Nah, siapakah orang yang atau komunitas atau kelompok masyarakat atau dalam istilah orang Sunda kabuyutan itu yang sangat konsen terhadap seluruh nilai-nilai ini adalah kelompok tradisi. Bagi saya kan kalau ingin mempertahankan Indonesia itu harus membangun diri dalam resonansi tradisionalisme. Kan orang tradisional itu kan sederhana. Bertuhan itu merawat alam semesta. Bohong besar kita ingin membangun keadilan dengan melakukan perusakan alam. Yang terjadi adalah kita akan semakin membangun ketidakadilan. Semakin banyak orang yang sangat kaya raya dan semakin banyak orang yang jatuh miskin. Mencari air bersih pun untuk mandi nggak ada. Ini kan problem loh gitu loh. Walaupun simbolisasi kita terhadap itu sangat tinggi. Nah, saya mempelajari itu. Nah, kenapa? Karena orang yang memiliki kedekatan pada alam itu pasti dia berbuat adil dalam hidupnya. Dia tidak akan serakah, dia akan konsen pada kemanusiaan. Karena apa? Jangankan pada manusia, pada semut pun dia menghormati. Kita membangun sempurna itu kan nggak mungkin. Ya. Tetapi setidaknya diri kita sudah membentengi. Sehingga kalau ngomong pembangunan, saya katakan pembangunan dimulai dari tata ruang. Kita ini ngomong pembangunan luar biasa, tapi kita tidak pernah mengevaluasi tata ruang secara baik. Mari kita petakan tata ruang kita. Apa yang dilakukan pendekatan dalam tata ruang kita? Pendekatannya politis. Menurut saya kebijakan yang pasti tidak boleh dibawa dalam ketidakpastian. Artinya gini loh, tata ruang itu harus dirumuskan secara teknokratik. Bukan dirumuskan secara politik. Kalau dirumuskan secara teknokratik, maka sudah putuskanlah tata ruang ini siapa lembaga yang bisa merumuskan tata ruang itu secara baik. Kalau mau ditunjuk perguruan tinggi aja. Kalau mau ditunjuk badan riset aja. Selama ini gimana? Ya kan diputuskan di DPR. Ya. Bayangin konsep tentang hidup manusia yang dilihat dari sudut pandang yang pasti. Sudut pandang pasti itu kan gini, pohon di bukit ditebang pasti longsor. Gunung digunduli mata air kering. Kan itu pasti. Secara teknokratik ia diputuskan oleh lembaga-lembaga di kementerian, ya kan? Di provinsi. Pertanyaannya, sejeli dan sedetil apa mengamati tata ruang dari seluruh Indonesia yang dibuat dalam spesifikasi khusus. Artinya dibuat dalam zona. Makanya tata ruang itu kan tidak bisa dirumuskan per kabupaten kota. Tata ruang itu kalau mau dibikin per pulau. Tata ruang yang harus diputuskan itu nanti bersama. Per kabupaten kota gimana? Ini gunung, ini sungai, ini kabupaten di sini. Di sini diputuskan tata ruangnya begini. Di sini tata ruangnya begini. Bagaimana satu kabupaten yang berdekatan tata ruangnya berbeda? Kalau dibuat dalam contoh kasus dengan pendekatan ini atau cara pandang seorang Deddy Mulyadi ini, kita tidak perlu heran kalau Jakarta kebanjiran sebab ada situasi yang tidak
tidak pas mungkin di daerah yang lain ya? Ya karena misalnya Jakarta kebanjiran karena di puncak penuh dengan bangunan. Ya, oke. Orang puncak ngomong gini juga, iya saya cari duit dari mana? Kan nggak bisa ngasong, kan nggak bisa bikin villa. Harga tanah saya menjadi murah kalau hanya menjadi hutan. Oke. Kan problem juga. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan diri agar kemudian tidak melulu menjaga lingkungan tetapi juga pertumbuhan? Itu bisa dilihat ketika saya memimpin pertumbuhan ekonominya baik, industrinya tumbuh. Begini deh misalnya ketika bicara kawasan industri. Oke. Sebuah kawasan industri itu harus terdiri dari sawah, kebun, dan kolam. Kan ada dalam sebuah wilayah itu tidak semuanya dibangun pabrik. Oke. Pabrik kan dibuat menjadi berjarak, seluruh lingkungannya dikelilingi oleh hutan, oleh kebun, oleh kolam. Masyarakat bisa berintegrasi. Masyarakat kan kalau kawasan industri tidak mungkin ngambil untung dari nanam padi kan. Nggak ada masalah dong masyarakat menjadi penyewa atau pengguna dari lahan padi itu. Masyarakat menggunakan jasa kolam itu, industri bisa tumbuh. Kan nggak ada problem. Ya itu bisa dilihat dari apa yang regulasi yang saya buat. Apa yang Anda lakukan di Purwakarta hingga kemudian Anda kok menjadi sangat fenomenal setidaknya di kepala seorang Akbar Faisal gitu? Iya, fenomenalnya memang ada kontroversi ya ketika saya menganggap yang disebut pembangunan itu pembangunan berkarakter. Saya ini kan orang yang nggak bisa loh, bertuhan tuh nggak boleh dipisahkan dari pembangunan. Oke. Sehingga saya mengatakan Purwakarta berkarakter misalnya pada waktu. Yang disebut dengan karakter itu apa? Maka manusia itu harus terintegrasi secara sempurna dengan tanahnya, dengan airnya, dengan mataharinya, bahasa saya gitu. Nah itu kan ajaran leluhur papat kalima pancer ya. Nah kemudian dari situlah kita akan melahirkan sebuah konsepsi. Misalnya bagaimana rumah dalam desain arsitektur yang harus kita bangun dalam ketinggian dari permukaan laut berapa, kemudian udaranya berapa derajat, maka rumah itu dibuat disesuaikan desain itu. Sampai sekolah menghadapnya kemana? Rumah menghadapnya kemana? Kalau dalam perspektif ya aspek arsitektur Sunda yang harus menghadapnya ke utara dan selatan sebenarnya. Dan harus dibuat jendela di timur dan di barat. Untuk apa? Agar udara masuk ketika pagi dan udara masuk ketika sore. Maka dari situ apa yang akan didapat dari perspektif yang kita lakukan adalah efisiensi ekonomi. Kalau rumah-rumah, kalau kantor-kantor dengan udara yang relatif agak sejuk dibikin menjadi tinggi, kemudian berjendela, maka tidak perlu ada pendingin ruangan kayak di Jakarta seperti sekarang. Oke. Logik. Kemudian tidak perlu ada siang hari, ada listrik kayak sekarang. Kalau dihitung, itu berapa kebutuhan birokrasi dari listrik itu, dari pendingin ruangan itu, biaya pemeliharaan, berapa? Itu kan bisa digunakan angka itu untuk pembangunan. Saya misalnya pendidikan berkarakter saya kembangkan begini. Loh, di kita ini kan ada kebodohan yang luar biasa. Di pendidikan itu kan hanya dikenal dengan 3 pendidikan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Oke. Sekolahnya itu yang berkembang ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Kalau kita mau konsisten pada pendidikan dasar, bahwa pendidikan dasar itu 9 tahun, SD dan SMP nggak boleh terpisah dong. Harus satu kesatuan. Maka saya waktu itu membuat yang disebut dengan SD 9 tahun. SD 9 tahun saya buat, dari kelas 6 langsung naik ke kelas 7, ke 8, dalam sebuah komplek. Dan di situ banyak sekali hal yang saya buat kan. Sekolahnya berbasis pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup. Anak-anak tidak boleh jajan. Saya dihujat oleh para pedagang. Kenapa? Saya katakan anak-anak di sekolah jajan, bagaimana pendidikan bisa berkembang? Kalau pergi ke sekolah, maka dia harus jajan di sekolah. Terus letak dasar pendidikannya apa? Makanannya belum tentu berkualitas. Setiap hari biaya jajan lebih mahal daripada biaya iuran sekolah, walaupun sekolahnya gratis. Maka saya waktu itu membuat program ke sekolah bawa rantang. Anak-anak ke sekolah harus bawa makanan dari rumah yang dibuat oleh ibunya. Saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. Nah, itu pertama orang menentang. Lama-lama orang menyadari ini Kang Didi benar. Kenapa? Ketika jam 6 pagi di kelas itu, kalaupun mereka di kota, paginya masih bersih udaranya, jalannya belum macet, mereka tidak ada yang kesiangan. Terus karena jam 6 pagi di kelas, anak-anak jam 5 harus bangun. Maka orang tuanya meminta anak-anaknya tidur jam 9, jam 8. Orang tuanya terbawa dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Dia harus bangun juga, karena pagi-paginya ibunya harus masak. Dalam konteks angka pembangunan itu berbanding lurus nggak dengan pertumbuhan? Punya implikasi terhadap pertumbuhan.
baik ekonomi, kemudian kesehatan masyarakat, dan kemudian juga pendidikan. Ya, Saya sampai pada titik sama dokter loh. Saya sampai pada sebelum ada sistem aplikasi saya kayak sekarang, tuh saya sudah bikin aplikasi Semar, yaitu warga bisa mengakses lewat aplikasi, kemudian daftar dokter dengan ambulan ke rumah. Oke. Dah, saya punya logika waktu itu, cuman kesininya nggak dikembangin. Saya itu satu desa itu ada satu dokter. Kemudian sistem penggajian dokternya yang saya gagas waktu itu adalah sistem penggajian bukan gajian tiap bulan kayak sekarang. Saya pengen gaji dokter diberikan berdasarkan angka tingkat kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Misalnya gini, gaji dokter desa ya, ini gagasan mungkin nanti dikembangkan oleh ke depan. Gaji dokter desa misalnya gaji pertamanya taruhlah 5 juta. Terus kemudian di desa itu yang sakit 50 per bulan. Maka ketika yang sakitnya turun jadi 40, maka dia naik 10 juta. Wow. Ketika turun jadi 30, naik 15 juta. Turun jadi 20, naik 20. Maka nanti para dokter akan berpikir untuk bagaimana membangun masyarakat menjadi sehat. Di Purwakarta saya terapin di beberapa desa. Tidak hanya sebagai sebuah gagasan kan? Tidak pernah diterapin di beberapa desa. Terus kenapa nggak lanjut? Ya kan gagasan seperti ini belum tentu orang mau melaksanakan berikutnya. Nah, kenapa bagi saya yang harus dilakukan kita ini apa sih? Membangun semakin banyak rumah sakit, semakin banyak peralatan teknologi kedokteran, atau membuat rakyat menjadi sehat. Kalau ingin membuat rakyat jadi sehat kan gampang. Bagaimana rakyat itu disadarkan, bagaimana dia pola makan, pola tidur, pola olahraga, kemudian sanitasi lingkungannya, kan itu. Dan itu tugas dokter. Kan kalau semua orang berpikir seperti itu, dilakukan negeri ini maju kok. Dan kemajuan negara itu dimulai dari desa. Oke. Menurut Anda, apakah Anda layak untuk memimpin Jawa Barat dengan seluruh kegilaan Anda itu? Ya ternyata orang yang menyukai kegilaan makin banyak. Bagaimana tidak sebuah provinsi yang selalu dideklarasikan provinsi religius, rakyatnya sangat agamis, ternyata di data penggemar pinjol paling tinggi. Saya melakukan beberapa riset di sini dan muncullah sebuah keluhan dari beberapa orang yang mengatakan gini, ini Jawa Barat penyangga kota Jakarta Utama karena bertetangga, tapi kok selalu fokus pada pangan tok gitu loh. Hingga kemudian terlihat juga pada angka yang kami punya, tingkat pengangguran di Jawa Barat itu nomor urut ketiga secara nasional. Pertanyaannya dalam bahasa yang sederhana, apa bacaan Anda menyangkut Jawa Barat per kemarin dan kemudian Anda mau kemana ke masa depan? Iya, yang pertama kalau bicara persoalan industri, bicara persoalan pangan, bicara persoalan lingkungan hidup menyangkut hutan, ini kan saya katakan dari awal kita salah dalam memetakan yang disebut dengan tata ruang. Ya kan? Karena tata ruang disusun oleh setiap orang yang punya kepentingan sehingga tata ruang itu menjadi berantakan. Karena menjadi berantakan, apa sih yang menjadi problem orang berlomba membuat daerahnya yang disebut ekonomi itu tidak bersiklus pada alam, pada hutan, pada sumber air. Kenapa berlomba itu? Karena dalam postur anggarannya salah. Postur anggaran gimana? Sebuah daerah ingin kaya maka harus menambang. Sebuah daerah ingin kaya maka harus jadi industri. Semua daerah kaya harus jadi pusat kota yang banyak hotelnya. Kan seperti itu perspektifnya. Disitulah letak keadilan seorang pemimpin dalam membaca wilayah. Bagaimana? Semestinya kan penyusuran anggaran itu dipetakan berdasarkan kebutuhan warga. Kemudian begini, hujan itu tetap awannya kan dari gunung. Kemudian turun di pertengahan, nanti dibawa ke laut. Kan dalam sistem anggaran kan harus dirubah seperti itu. Nah, daerah industri, daerah perdagangan, daerah apapun yang menghasilkan aspek-aspek ekonomi melahirkan pajak besar, tetap harus ditarik ke atas, kemudian dipetakan bagaimana resiko yang terjadi, maka di sini pajak untuk resikonya harus tinggi. Kemudian bagaimana yang nyumbang air Anda sehingga Anda menjadi wilayah industri, maka uangnya harus digeser juga ke gunung. Kalau seperti itu orang juga akan bangga suatu saat, wilayah saya nggak usah jadi pabrik dong, tetap aja dari mata air. Kenapa? Kita dapat loh kompensasi uang yang lahir dari mempertahankan mata air. Problem yang ada di kita, terutama di Jabar hari ini bagaimana?
anggaran dibangun berdasarkan kepentingan. Di Jawa Barat. Iya dong. Ada kepentingan misalnya anggota DPR dalam DPRD provinsi dalam memetakan anggaran itu bisa kejadian dana aspirasi lah istilahnya kan, atau pokir istilahnya. Tidak berarti bahwa uang yang pokirnya di dapil dia bisa lahir ke dapil dia, itu bisa digeser ke dapil lain. Itu kan problem yang harus diberesin loh. Bagaimana dia mewakili sebuah wilayah tetapi aspirasinya geser. Belum lagi pengambilan keputusannya yang kurang tepat dari sisi aspek-aspek eksekutif. Yang lebih besar lagi porsinya. Kan semakin melahirkan ketidakadilan. Nah, sehingga orang desa merasa dia tidak mendapat apapun dari progres ini. Nah, kalau perspektifnya itu bagaimana? Nah, saya tukang riset. Riset saya itu kan bukan kayak abang pakai digital. Saya ini kan suka naik motor, lihat. Saya lihat motor yang keluar dari kawasan industri. Kerawang, Purwakarta, Bekasi. Jumlahnya banyak banget. Tapi motornya, nomornya semuanya Jogja, Semarang. Artinya bahwa betul kalau pengangguran tinggi karena hamparan kawasan industri yang kerjanya bukan orang situ. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah pada pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan apa? Sekolah yang dibangun tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Sehingga saya ini pernah melakukan itu, Bang. Saya misalnya melihat kok nggak ada manajer sih yang lahir dari dekat pabrik sini. Ya paling jadi cleaning service atau hanya menjadi tenaga kasar. Kemudian saya punya gagasan tuh waktu itu. Udah deh, saya mau bikin sekolah manajer. Bagaimana pada sekolah manajer? Ini ada Indorama, itu punya diploma 3 untuk politeknik. Saya ngumumin deh, saya terima 300 siswa, anak-anak orang miskin yang di sekitar industri, saya sekolahkan di biaya pemerintah di diploma 3 ini. Masuk berhasil, hari ini sudah banyak yang ada yang jadi manajer di BUMN, di Pertamina, di Jepang. Itu berhasil, cuman waktu itu saya berhenti jadi bupati, programnya tidak diteruskan karena ada yang melaporkan ke KPK korupsi katanya gitu. Kalau proses pendidikan ini dibangun di kawasan ini jurusan apa kemudian dibaca. 50 tahun ke depan kawasan industri di Subang tuh apa kebutuhannya, di Kerawang apa kebutuhannya, di Bekasi apa kebutuhannya, Purwakarta apa kebutuhannya, Bogor apa kebutuhannya. Kemudian kita membangun sekolah itu diarahkan pada kebutuhan pemenuhan itu. Dan bahkan saya lebih punya gagasan lebih gila lagi bahwa sekolah untuk sekolah kejuruan hanya 1 tahun, kelas 1 saja, kelas 2 dan kelas 3 harus sudah magang di industri. Nanti ketemu lagi kelulusan setelah selesai. Nah, kenapa sih problem di kita ini nggak cepat tertangani? Karena semua orang berpikirnya di langit. Pemimpinnya hanya memberikan gagasan pada level gagasan. Tingkat teknisnya nggak ada yang ngelaksanain. Nah, orang Sunda itu manajemennya begini, kata orang Sunda. Nyangagogog, nyamantog. Artinya, ya bicara ya mengerjakan. Baru bisa beres, Pak. Kalau kita hanya bicara saja, nggak dikerjakan. Hasil seminarnya bagus, rekomendasinya bagus, yang ngerjainnya nggak ada, nggak bisa, Pak. Apa yang Anda barusan sampaikan itu adalah jawaban dari pertanyaan saya tadi ya? Ya mungkin. Saya juga warga Bogor sebenarnya. Yeah. Saya punya tempat kecil di sana, di Kabupaten Bogor itu. Saya berpikir bahwa sebenarnya Jawa Barat itu bisa jauh lebih dahsyat dibanding hari ini gitu ya. Dan ada koreksi. Sebenarnya punten ya, nama Jawa Barat itu dari sisi letak geografi hari ini menjadi tidak relevan. Nama ya. Dulu nama Jawa Barat itu diberikan ketika Banten itu Jawa Barat. Kan paling barat. Nah sekarang itu kan Banten sudah jadi provinsi Banten. Jadi Jawa Barat itu sekarang tuh Jawa 3/4 barat. Ada banyak problem yang mungkin terlalu kecil. Contoh misalnya ya. Saya tuh sudah mulai nggak nyaman kalau ke Bandung. Misalnya kita bicara tentang kewilayahannya. Terlalu macetnya minta ampun gitu ya. So dengan seluruh problem yang terjadi di Jawa Barat itu, kalau Anda jadi gubernur nantinya itu, coba sampaikan kepada kami. Begini, hari ini kan kita itu larut pada kebanggaan kita tentang infrastruktur. Kebanggaan infrastruktur kita kan tol. Seolah-olah kemudian menjadi kebanggaan pemerintah di level di bawah presiden. Tapi dia lupa bahwa tol itu investasi swasta
gitu kan? Kita jangan berkutat pada kebanggaan ini dong. Setelah tol mau apa? Kan harusnya setelah tol jalan nasionalnya harus oke. Setelah tol jalan provinsinya harus oke. Setelah tol jalan kabupatennya harus oke. Setelah tol jalan desanya harus oke. Yang terjadi adalah perkembangan pembangunan infrastruktur yang pesat tidak diimbangi dengan inovasi daerah-daerah untuk membangun jaringan infrastruktur lanjutan. Sehingga kalau begitu tol turun ya macet. Karena kan tolnya berubah makin banyak, tapi jalan kabupatennya, jalan provinsinya tidak berubah. Pajaknya tetap ditarik. Nah, dalam perspektif ini negara harus mulai transparan dong. Harus transparan begini. Ketika mungut pajak dari kendaraan, itu kan nyumbang banyak tuh duitnya. Itu harus mulai dijelasin. Duitnya harus 100% untuk infrastruktur lagi, untuk jalan lagi. Nggak boleh digunakan untuk yang lain. Kenapa? Karena ini jasa terhadap mereka yang bayar pajak di jalan. Nah kemudian yang berikutnya transportasi publiknya. Kalau bicara kota Bandung kan tidak, mohon maaf ya, kan tidak terlalu ada terobosan tentang transportasi publik. Kan dari dulu sampai sekarang kan transportasi publiknya itu juga. Oh, saya pernah mengundang Kang Emil ke sini, teman kita Ridwan Kamil. Iya. Senior saya. Ya. Ya kan? Dia katakan begini, mengeluhkan bahwa pemerintah pusat itu tidak cukup fair terhadap Jawa Barat dalam hal distribusi keuangan yang menjadi hak dari daerah. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk itu, jumlah yang diterima Jawa Barat itu jauh lebih kecil misalnya dibanding Jawa Timur. Karena basisnya kabupaten nih. Iya. Jumlah kabupaten di Jawa Timur itu 30 sekian gitu ya. Hampir 40 kalau nggak salah. Jawa Barat berapa tuh? Jawa Barat 27 kabupaten kota. Nah, dengan itu kemudian jumlah atau anggaran yang diterima oleh Jawa Barat dari pemerintah pusat dengan basis daerah itu tadi menjadi lebih kecil. Oke. Kalau Anda jadi gubernur misalnya gitu ya, kan problem itu akan sama Anda hadapi juga nantinya. Saya bukan itu esensinya. Oke. Itu kan itu bisa ditagih jumlahnya seiring dengan pemekaran kabupaten kota dong. Oke. Kalau kabupaten, cuman di pemekaran kabupaten kota juga dulu menurut saya ada yang tidak tepat, harus dikoreksi. Ini dari sini dulu. Misalnya begini, kita bicara dari selatan. Selatan misalnya kota Banjar jadi kota. Itu kan pecahan dari Kabupaten Ciamis yang dulu bersatu dengan Pangandaran. Ya. Kan kalau dalam perspektif saya, sudut pandang pembangunan, semestinya jangan jadi kota. Udah aja bikin kabupaten dengan jumlah kecamatan sekian. Kan akhirnya tetap kecil. Setelah itu bikinlah Kabupaten Pangandaran kan. Terus kemudian Tasik ada kotanya. Kan kecil. Kenapa tidak Kabupaten Tasik dibagi dua? Oke. Turun lagi ke Cirebon. Cirebon ada kotanya. Padahal Kabupaten Cirebon kegedean. Oke. Padahal kalau itu dibuka lebih besar lagi kan lain ceritanya. Oke. Kemudian turun lagi ke Cimahi. Cimahi kota lagi. Kecil banget. Setelah itu kota Sukabumi. Kecil banget. Nah perspektif pemekaran wilayah, pendekatan kota, itu tidak bisa melahirkan keadilan wilayah. Karena justru uang hanya berputar pada wilayah yang sangat sekupnya kecil. Sedangkan kebutuhan kabupaten yang orang Jampang Kulon, orang Surade, Ujung Genteng, itu tidak terpenuhi. Sehingga pertama yang dilakukan adalah pemekaran wilayah. Saya setuju. Untuk apa? Agar distribusi alokasi pemerintah semakin bertambah. Karena problem Jawa Barat itu adalah penduduknya besar, wilayahnya besar, tapi jumlah kabupaten kotanya sedikit. Yang lain di era Pak Harto banyak. Ya. Nah, yang kedua adalah seberapa besar pun anggaran yang kita miliki, kalau tidak dibuat rancangan pembangunan yang memadai nggak ada arti. Kalau uangnya hanya dihabisin untuk seminar. Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan kebanyakan pembangunan itu infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan. Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten kota. Gubernur punya otoritas. Kalau nyusun APBD, bupatinya panggil. Kepala dinasnya panggil. Paparan dong. Lu mau bikin apa nanti?
kita sodorin data. Di kabupaten kamu tuh SD-nya roboh. Jalan kampungnya jelek-jelek. Bangunan irigasinya rusak. Puskesmasnya, peralatannya sudah tidak memadai. Mobil ambulannya mogok terus. Ini kebutuhan publik. Listriknya belum terjangkau 100%. Yang punya MCK masih sedikit. Masih ada yang BAB di depan rumah. Maka begini. Saya ingin kabupaten Anda semua anggaran difokuskan ke itu tahun ini. Kan bisa dong difokus itu. Sisanya kita kirim. Bentuknya ini. Selesai Pak. Saya katakan, saya sanggup ngeberes ini hanya dalam waktu 3 tahun. Apa yang Anda selesaikan dalam 3 tahun? Infrastruktur rapi. Urusan warga yang tidak punya MCK beres. Puskesmas bosnya nanti rapi. Nggak akan ada lagi nanti orang Sukabumi, orang Kuningan harus ngantri di Hasan Sadikin 6 bulan untuk nunggu operasi. Wow. Kan problem orang Jawa Barat, penduduknya banyak, rumah sakit andalannya Hasan Sadikin 1 di Bandung. Mau operasi ngantri 8 bulan, 10 bulan, saking panjangnya. Itu kan bisa dibikin solusi. Nggak usah lagi provinsi pengen tampil, punya kelembagaan sendiri. Nggak usah. Rumah sakit ini saya akan bikin ruangan khusus untuk paru-paru di kabupaten ini. Kabupaten ini untuk jantung. Kabupaten ini bedah syaraf. Dalam 5 tahun ke depan, mana anak-anak Jawa Barat yang harus saya sekolahkan kedokteran spesialisasi untuk jurusan-jurusan yang tidak ada di Jawa Barat di rumah sakit. Saya penuhin. Selesai Pak. Uang negara cukup, saya sudah tahu itu jumlahnya. Dan itu cukup 3 tahun. Cukup 3 tahun. Yang saya tangkap tadi, Kang Deddy itu masih bicara tentang bagaimana optimalisasi dari dana daerah. Belum, saya pengen mengelaborasi bagaimana Anda mengembangkan daerah Anda untuk menghasilkan uang sendiri. Perspektifnya begini sebenarnya. Menghasilkan uang sendiri itu bisa dihasilkan dengan gini. Tidak dulu bicara investasi. Karena pemerintah itu secara umum teorinya saja berinvestasi. Karena pada ujungnya ketika jadi BUMD nggak berkembang. Iya. Ya kan gubernurnya boleh cerdas, pelaksana teknisnya belum tentu bisa. Ya, setuju. Gitu loh. Nah kalau saya sih sederhana cara berpikirnya. Saya selalu ingin mulai dari desa. Indonesia pengen maju, Jawa Barat pengen maju. Gimana kalau dana bagi hasil pajak itu desa ada alokasi? Desa ini industri. Dari pabrik yang ada di desa ini menghasilkan 100 miliar per tahun. Dia kan hanya dapat apa? Hanya dapat pencemaran aja. Kan? Terus kepala desa akhirnya bikin proposal. Kalau nggak dikasih marah ke pabriknya. Nah, kemudian kita berbuat dosa dong sama pabrik itu. Udah bayar pajak, dipintain CSR, habis itu dipintain proposal, digetokin. Habis itu infrastruktur menuju wilayah itu masih buruk. Kan itu problem. Nah, kalau saya sih gampang kalau Indonesia ingin maju, Jawa Barat ingin maju itu. Udah 100 miliar, udah deh untuk 5 tahun ke depan 5% bagi hasil. Setelah itu nggak usah dikasih lagi juga bisa. Kalau dari 500 miliar, dari 100 miliar itu 5%, berarti dia dapat 5 miliar dong. Kalau desa dapat 5 miliar, cukup 3 tahun ngebangun tuh. Setelah itu uangnya jadi investasi. Mau diinvestasi di mana desa terserah. Mau misalnya Pemda Jabar kan punya bank, dikelola di situ. Kemudian nanti uangnya berputar di situ kan. Kredit masyarakat berputar di situ, maju kok. Ini bisa kok. Jadi sebenarnya bisa dilakukan. Jadi kedepannya nggak usah lagi dibagi, dia sudah punya dana investasi yang dikelola oleh perbankan yang setiap tahun ketika RUPS misalnya dia dapat dividennya di sekitar 15%. Kan desa punya tabungan dalam bentuk investasi 30 miliar, dia dapat dividen 15%. Kan udah bisa ngebangun sendiri. Apalagi kan ada dana desa yang taruhlah misalnya dana desa di stop, dia udah bisa bangun. Anda yakin itu? Yakin kalau bisa melaksanakan. Kan negara lain, Cina melakukan itu. Apalagi Jawa Barat, itu kan salah satu basis industri juga kan sebenarnya. Industri. Nggak ada problem tentang itu. Nah, problem kita hari ini kan di pengelolaan itu. Eksekutornya. Iya, kita kan menjadi bias. Misalnya ketika ditarik, semua pajak kan ditarik tuh. Apalagi yang lebih lucu lagi misalnya perusahaannya di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di DKI. Karena kantor pusatnya di DKI. Kan problem juga. Ini kan problem di kita. Makanya Jakarta dapat banyak karena hampir semua perusahaan raksasa kantor pusatnya di Jakarta. Ada punya catatan nggak Jawa Barat kehilangan pemasukan dari sektor yang Anda barusan ngomong itu berapa besar? Ya menurut saya agak besar ya. Besar ya?
itu bisa lebih dari 300-an. Ya, hitung aja perusahaan yang ada di Jawa Barat, kemudian kantor pusatnya di Jakarta ada berapa, bayar pajaknya berapa, kemudian bagi hasilnya misalnya 12%. Kan lari di sini. Betul. Ada kritikan yang diajukan kepada Anda, Kang Deddy, dengan seluruh sikap revolusioner Anda itu. Iya. Dalam hal memimpin Purwakarta ya. Saya mengatakan begini, iya dia bisa ngurus Purwakarta, tapi itu kan hanya satu kabupaten. Ini Jawa Barat, Cing. Luas sekali jumlah penduduknya paling banyak, meskipun kabupatennya 27 atau 29. Anda bisa menjawab pertanyaan seperti ini nggak? Memimpin Jawa Barat lebih mudah dibanding memimpin Purwakarta. Bagaimana logikanya? Pertama, Purwakarta anggarannya kecil. Oke. Ya kan? Ruas wilayahnya kecil. Kan lebih sulit mengembangkannya. Potensinya tidak sebagus dan sehebat kabupaten lain. Kemudian memimpin Jawa Barat itu kan tinggal mengorkestrasi para bupati wali kota. Kan seluruh kewenangannya ada di bupati wali kota sebenarnya pembangunan ini. Iya. Tugas gubernur itu kan hanya Mengorkestrasi ya. Dia mewakili pemerintah pusat untuk mengorkestrasi itu. Makanya pendekatannya yang tadi itu kan tinggal dipetakan dalam setiap waktu kita bicara arahnya seperti ini, diorkestrasi. Nah, para bupati wali kota mau nurut sama gubernur, ya nurut dong. Nurutnya bagaimana? Kalau dikasih anggaran, jelas arahnya, tujuannya mana nggak berbondong-bondong. Kenapa hari ini, gitu loh, para bupati wali kota itu nggak begitu nurut dalam tanda kutip ya? Bukan hanya persoalan perbedaan partai. Karena apa? Karena dapat alokasinya juga susah. Tetap aja deket-deket tapi nggak dapet. Itu problem. Ntar dulu. Itu kan sudah ada formulanya kan? Loh, formulanya bagaimana? Standarisasi formulanya tidak ada. Maksud saya gini, katakanlah misalnya, saya gubernur ya. Ya gubernur, ini kabupaten, bupati A, B, C, D. Ada wilayahnya, jumlah penduduknya. Ada formula yang diatur oleh undang-undang. Misalnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu ada undang-undang yang ngaturnya. Pajak air permukaan ada undang-undang yang ngaturnya. Tetapi mengenai bantuan keuangan gubernur menjadi otoritas gubernur dan DPR. Dan itu besar. Besar banget. Itu saya katakan, itu Purwakarta pernah tidak mendapat sama sekali 0. Di masanya siapa tuh? Yang sekarang pernah. Yang zaman saya dulu pernah sampai saya marah baru dapat. Zaman siapa sih? Saya dulu zaman Pak Her. Nah, tapi waktu itu otoritasnya dipegang betul DPR. Setelah saya datang ke DPR baru dikasih. Zaman sekarang juga ada pernah, nggak dapat itu di tahun, nggak tahu tahun kemarin kalau nggak salah. Waktu Kang Emil? Iya. Apa masalahnya? Nggak tahu. Masa sih Anda tidak dapat sama sekali? Biasanya dapat berapa? Bupatinya yang lain, bukan saya. Iya, biasanya dapat berapa? Iya, tidak ada standarnya. Itu bisa bantuannya numpuk di satu kabupaten bisa 400 miliar. Sendiri? Satu kabupaten. Kenapa 400 miliar di situ? Karena ada anggota DPR yang menjadi banggar. Oh, berarti kan itu bukan karena gubernurnya, Kang Deddy. Tapi ya kan SK-nya SK gubernur. Artinya dia bisa menolak ketika dikondisikan oleh anggota DPR. Kenapa terjadi itu? Karena tidak dibikin standarisasi. SOP-nya nggak dibuat. Kalau dibuat SOP-nya bahwa bantuan gubernur itu adalah persyaratannya A, B, C, D, maka besarannya dibuat berdasarkan jumlah wilayah, kemudian jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan infrastruktur yang masih buruk. Itu bisa. Kan ini enggak, ini berdasarkan aspirasi saja. Dan tergantung bandarnya ada di mana. Nah, kan itu harus dikoreksi. Ya, agar melahirkan keadilan. Ya, kalau Anda harus mengkritik, apa kritik Anda yang paling tajam kepada pemerintahan Kang Emil dulu? Ya, orang desa kurang terperhatikan. Alokasi mereka sangat kecil. Selain juga ketika pembagian anggaran bantuan gubernur tidak didasarkan pada standarisasi kebutuhan daerah. Yang tadi itu. Dan itu juga bukan hanya pada masa Kang Emil, sebelumnya juga seperti itu. Misalnya gini, saya bertemu kepala desa, Bapak dapat berapa? Dapat 130 juta. Kemudian dibuat untuk apa? Ya karena kita posyandu banyak karena tujuannya untuk posyandu, ya akhirnya ya dibagi-bagilah, ada yang dapat 600 ribu. Akhirnya infrastrukturnya nggak ada. Padahal di Jawa Barat itu yang menjadi problem utama adalah infrastruktur menuju daerah-daerah, menuju desa-desa. Kan daerah pegunungan, daerah menuju laut. Jadi gini, ada kemegahan infrastruktur yang dibangun. Tetapi di balik kemegahan itu ada juga infrastruktur yang terkorbankan demi sebuah kemegahan. Saya paham maksudnya. Gitu loh. Anda dulu,
Jalan deh silahkan dari mulai arah Subang, Indramayu pinggir pantai, Cirebon, kota Cirebon, nggak usah jauh-jauh. Nanti apalagi masuk ke ujung Genteng, ke dalam ke daerah-daerah di pegunungan Garut ke dalam, banyak sekali problem yang belum terselesaikan. Iya. Nah itu kuncinya adalah bagaimana membangun keadilan bagi masyarakat desa, karena Jawa Barat itu adalah desa secara umum. Kebijakan mercusuar itu ternyata juga masih tinggi di Jawa Barat ya. Karena bagaimanapun kebijakan mercusuar itu penting. Pencatatannya. Ya penting kan, karena mungkin orang kalau hanya bangun jalan saja tidak akan tercatat apa hasil ketika memimpin. Tapi kalau yang mercusuar ada kan, yang mercusuarnya itu yang diingat. Iya. Ya kita jujur-jujuran aja. Misalnya ketika bicara Jakarta, kalau dulu yang bangun Jakarta hanya jalan saja, orang lupa. Tapi karena bangun Monas, bangun Istiqlal, bangun Stadion Utama Senen Jakarta kan diingat. Penting juga. Cuman nih yang kepentingan publik yang lebih luasnya juga tidak boleh ditinggalkan. Selesai kepentingan lebih luas baru mercusuar. Kalau Kang Deddy Mulyadi, seorang aktivis yang fasih banget berbicara tentang alam, menjadi gubernur di Jawa Barat, ada kekhawatiran fokus Anda terlalu banyak pada wilayah Purwakarta, Karawang dan sekitarnya, sebab itu basis Anda. Apa jawaban Anda? Enggak lah, saya memimpin tuh enggak begitu. Oke. Saya pasti mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat Jawa Barat secara umum. Dan ingat loh, ngomong Jawa Barat jangan hanya ngomong Priangan deh. Okay. Jawa Barat tuh ada 4 karakter kebudayaan yang itu harus menjadi ikonik Jawa Barat. 1, Sunda Kulon. Itu daerah mana saja? Sebagian Bogor, sebagian Sukabumi, sebagian Cianjur. Pakuan ya, daerah Pakuan ya. Iya kan, itu yang kamana dia ayeuna? Keslila Geningan, kamana Jaro? Jaro itu kepala desa. Kemudian Sunda Priangan, kita udah tahu kalau Sunda Priangan. Kemudian Sunda Cirebon, sebagian Majalengka, Indramayu yang gayanya sudah Jawareh ya, Jawa Sawareh. Ya, udah lama ya sini ya. Gitu. Kemudian geser lagi, kemudian ke sini ke Sunda ini Betawi. Ada Sunda Betawi. Lah ini yang gaya Betawi, Bekasi. Depok kan itu menurut saya sih tetap nyebutnya Sunda Betawi ya. Sunda Betawi walaupun dari sisi aspek lingkungan juga walaupun tidak begitu dominan, kan ada juga yang gaya panturaan. Itu kan hampir sama dengan Indramayu. Ya kan, Subang Pantura, Karawang Pantura. Karawang Pantura sebagian sama dengan Indramayu, gayanya sebagian sama dengan Banten. Nah, itu kan harus muncul dalam perspektif ketika orang bicara Jawa Barat. Jadi Jawa Barat bukan hanya identik dengan Priangan. Jawa Barat tuh 4 karakteristik wilayah yang harus dielaborasi dalam sistem pembangunan yang berkeadilan. Saya merasa Anda tahu betul tentang Jawa Barat. Tentu saja karena itu Anda orang sana. Tapi dalam konteks kepemimpinan, saya merasa tampaknya Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika memang ternyata dipercaya sebagai calon gubernur. Popularitas adalah satu hal, tetapi kemudian kita harus maju selangkah. Oke, kalau you populer, tetapi kemudian lu mau bikin apa? Itu problem. Dan kegagalan pemerintahan itu kan sudah dimulai dari situ. Saya berharap Jawa Barat nantinya kalau memang ternyata Anda dipercaya, itu lebih baik dari apa yang kita bisa lihat hari ini.